Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah data dari aplikasi yang kita buat. Kita akan ubah data yang ada di database. Misal kita ingin mengubah nama mahasiswa atau mengubah jurusan atau mengubah alamat. Jadi ada 3 kolom atau 3 field yang bisa kita ubah kecuali NIM. Kenapa NIM tidak bisa kita ubah? Karena NIM ini adalah primary key. Nah caranya, kalau secara teori yang akan kita pelajari sekarang adalah teori tentang update atau mengubah data. Saya akan ajarkan secara bertahap. Mulai dari langkah yang pertama. Saya coba jalankan dulu untuk mereview project yang sebelumnya kita kerjakan. Ini dia. Untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada di sini, langkah-langkahnya adalah kita pilih dulu mahasiswa yang mana yang ingin kita ubah. Misal saya ingin mengubah data mahasiswa, misalnya ini Adi. Saya klik Adi. Saya klik 1 kali. Nanti seharusnya datanya Adi, ketika saya klik di dalam tabelnya ini, di baris tabelnya ini, atau di dalam istilah lainnya adalah di dalam record ini Adi, seharusnya datanya tampil di sini. NIM-nya berapa, namanya siapa, jurusannya apa, alamatnya di mana. Nanti dia akan tampil di sini. Seharusnya dia tampil di sini. Begitu juga kalau misalnya saya klik Wawan, maka NIM-nya tampil di sini, namanya tampil di sini, jurusan dan alamatnya juga tampil di sini. Itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita menambahkan fungsi ubah. Caranya menampilkan masing-masing data yang kita pilih ke dalam inputan itu seperti apa? Saya akan tunjukkan caranya. Pertama, kita lihat di dalam desain, dan di sini ada formnya yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik kanan di dalam tabelnya, kemudian kita pilih events, kemudian kita pilih mouse. Kita pilih mouse klik. Kenapa? Karena tadi saya bilang kita klik dulu salah satu data di recordnya, di barisnya. Kita klik, misalnya kita klik datanya Wawan atau kita klik datanya Adi, maka dia akan tampil di dalam inputan formnya. Maka dari itu event yang saya pilih adalah mouse click. Saya tekan atau saya klik sini mouse click. Ini dia. Dia membuat metode seperti ini. Di sini akan kita isi. Saya harus tahu dulu bahwa data yang saya klik itu data baris keberapa. Caranya supaya saya tahu data itu adalah yang saya klik itu data baris keberapa. Saya buat di sini cara makan komentar dulu. Misalnya baris keberapa yang saya pilih. Di sini ada tanda-tanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, baris keberapa yang saya pilih, saya buat, berarti jawabannya kan berupa angka, baris ke-1, baris kedua, dan sebagainya. Karena jawabannya berupa angka, saya buat tipenya adalah integer. Nama variabelnya bebas. Misalnya saya menggunakan, ini bebas sebenarnya, saya singkat saja BRS. Namanya BRS karena tadi saya sudah menggunakan nama baris supaya tidak sama. Saya gunakan nama BRS. BRS sama dengan nama tabelnya. Nama tabel kalian bisa lihat di sini. Klik kanan tabelnya, change variable name. Ini nama tabelnya, tabel mahasiswa. Saya buat di sini tabel mahasiswa dot
get selected row. Nah, supaya saya tahu baris keberapa sih yang saya pilih tadi. Kemudian supaya kita bisa tahu baris keberapa yang kita pilih, nah kita bisa tampilkan di sini menggunakan systemout.println. Jadi saya buat di sini baris ke, kemudian saya tambah plus variabel brs. Oke, silahkan disimpan skripnya untuk menjawab ini baris keberapa yang saya pilih. Saya running, bisa running projectnya. Nah, oke, saya akan klik di salah satu data. Misal saya klik di sini Wawan. Nah, dia muncul seperti ini, baris ke 0. Nah, jadi kenapa saya harus menjawab pertanyaan tadi? Supaya saya tahu bahwa baris itu mulainya dari 1 atau dari 0. Ternyata jawabannya adalah dari 0. Nah, berarti asumsinya kalau saya klik Yaya, berarti dia Yaya ini adalah baris ke 1. Nah, baris ke 1. Kalau saya klik Adi, nah ternyata dia baris ke 4. Nah, saya sudah tahu sekarang bahwa baris itu dibacanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Karena sudah terjawab di sini ya. Nah, karena saya sudah tahu, ini boleh kita hapus. Nah, itu hanya cuma untuk tahu jawabannya saja. Nah, saya buat di sini berarti if kurung buka tutup, kurung kerowal buka tutup. Oke. Nah, sekarang if-nya apa? Sekarang saya harus mendetek bahwa BRS itu nilainya lebih dari berapa? Boleh lebih dari sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ya mulainya dari 0, bukan dari 1. Kalau mulainya dari 1, saya buatnya di sini berarti lebih dari sama dengan 1. Oke. Nah, karena mulainya dari 0, saya buat 0 di sini. Nah, kalau dia seperti itu, sekarang tinggal kita tampilkan di sini, mulai dari NIM, nama, jurusan, dan alamat. Oke, mulai dari NIM, txt NIM, kontrol spasi, txt NIM dot set text. Nah, set textnya yang kita buat di sini adalah kita ketik nama modelnya. Nama model yang saya punya, kalau lupa bisa lihat di baris atau langkah yang pertama. Membuat model. Nama model yang saya buat adalah model. Kalau kalian buatnya beda, silahkan disesuaikan. Oke, sebut di sini model dot get value add. Nah, get value add, tekan enter. Nah, add-nya value yang kita ambil itu adalah baris keberapa, koma, kolom keberapa. Oke, saya ulang. Value yang kita ambil itu adalah baris keberapa, kolom keberapa. Nah, tadi saya sudah jawab, barisnya baris keberapa. Jawabannya adalah ini. Ya, variabel BRS. Nah, berarti saya buat di sini jawabannya adalah baris ke BRS. Kemudian kalau NIM itu kolom keberapa. Nah, berarti NIM itu kan kolomnya kolom paling pertama ya di sini. Karena dia kolom paling pertama, dia itu dianggap sebagai kolom 0, bukan kolom 1, tapi kolom 0. Kenapa? Nah, karena jawabannya seperti tadi, mulainya dari 0, bukan dari 1. Berarti saya mulai dari kolom 0. Itu untuk NIM. Nah, kemudian di sini dot. Nah, di sini sudah tampil langsung ya, toString. Sudah beres. Lakukan hal yang sama untuk nama, jurusan, dan alamat. Oke. Untuk nama dia baris ke 1. Kolom ke 1. Dot toString.
Oke, kemudian combo box jurusan dot set selected item model dot get value add baris ke baris, kolom ke 2, kemudian dot to string. Nah, terakhir untuk alamat. Baris ke baris, kolom ke 3. Oke. Kemudian terakhir tambahkan fungsi to string. Oke, saya rasa itu tidak ada error di sini. Nah, sekarang kita coba dulu apakah sudah bisa menampilkan data yang kita klik apa belum. Kita simpan scriptnya, kita running projectnya. Nah, sekarang saya pilih salah satu data. Gaga, saya klik. Nah, tampil di sini Gaga. Name-nya sudah sesuai, nama sudah, jurusan sudah KAB, asal Karangasem. Kemudian saya klik Adi. Nah, ini juga sudah, name-nya sudah, nama sudah sesuai, jurusan sudah, alamat sudah. Oke. Nah, itu yang kita kerjakan tadi, menampilkan detail data yang kita klik di sini. Nah, ketika dia sudah tampil di sini, kita bisa ubah ini, ya. Misal namanya kita ubah menjadi Kari. Oke, dari Kori kita ubah menjadi Kari. Nanti kita tambahkan di sini tombol ubah. Kita klik tombol ubah, nanti otomatis nama Kori ini akan berubah menjadi Kari. Oke, nah itu yang akan kita kerjakan sekarang. Nah, tahapnya adalah kita buat desainnya dulu. Kita tambahkan tombol ubah. Oke, kita di sini tambah button. Kita taruh di sini saja sebelah tombol simpan. Oke. Oke, ini ada kendala saat membuat lebarnya. Jadi supaya gampang, saya samakan seperti ini saja. Ini kita edit teks, ubah. Kemudian kita change variable name, namanya adalah btn ubah. Oke, nah kita tambah script di sini di tombol ubah. Klik kanan, kemudian pilih events, pilih action perform. Oke, nah ini dia scriptnya. Nah, cara cepat. Oke, untuk cara cepat kita tinggal copy script yang ada di tombol simpan. Jadi kita copy semua sampai dry catch-nya. Oke, bisa copy. Nah, atau kalau kalian mau ketik ulang silahkan, tidak masalah. Kemudian tombol ubah saya taruh di sini. Saya klik paste. Oke. Nah, tinggal kita modif. Ini bukan menyimpan data ke database, tapi mengubah data di database. Nah, ini kita biarkan sama, koneksi sama. Nah, yang berbeda hanya di query-nya saja. Nah, kalau ubah data itu query-nya apa? Apakah insert atau apa? Nah, itu yang kita akan buat sekarang. Nah, ini saya hapus dulu ya query-nya. Ini saya kosongkan. Oke, query-nya kita kosongkan seperti ini. Query mengubah data. Menampilkan data yang sudah diubah. Nah, query ubah data adalah update. Oke, update nama tabel tb_mahasiswa. Set. Nah, kita set sekarang. Mulai dari yang pertama. Apa saja yang bisa kita ubah? Yang boleh kita ubah
Pertama, nama, jurusan, dan alamat. Ya, NIM-nya tidak boleh kita ubah karena dia primary key. Jadi kita ubah di sini, set nama. Nama yang saya ketik di sini adalah nama atribut yang ada di tabel PHP MyAdmin, bukan nama variabel ini. Oke, saya ulang. Nama yang saya ketik di sini adalah nama atributnya yang ada di tabel, bukan nama variabel ini. Kalau nama variabel ini, saya harus tambahkan atau diupdate dengan tanda petik, karena dia nilainya berupa string. Oke, nama sama dengan tanda petik 1 2 kali, pembuka penutup. Kemudian tanda petik 2 di tengah-tengahnya. 2 kali. Tengah-tengahnya tambahkan tanda tambah 2 kali. Nah, ini fungsinya adalah kita stop dulu stringnya, baru kita tambahkan variabelnya, yaitu nama. Kemudian setelah tanda petik satunya, tambahkan tanda koma. Kita ubah sekarang adalah jurusan. Jurusan ini saya ambil dari PHP MyAdmin, nama atributnya, bukan nama variabelnya. Sama dengan petik 1 buka tutup, petik 2 buka tutup, tambah buka tutup. Variabelnya. Sekarang baru variabelnya. Variabelnya itu jurusan. Oke, kemudian terakhir koma, alamat. Alamat sama dengan petik 1, petik 2 2 kali, tanda tambah variabel. Nah, kemudian terakhir kita tambahkan parameternya, where. Nah, ini primary-nya sekarang. NIM sama dengan petik 1 buka tutup, petik 2 2 kali, tanda tambah 2 kali. Kita masukkan di sini NIM-nya, variabel NIM. Oke. Nah, itu query-nya. Nah, ini bisa lihat update TB barang, set nama sama dengan variabel nama, jurusan sama dengan variabel jurusan, alamat sama dengan variabel alamat, where, NIM sama dengan variabel NIM. Nah, oke. Itu saja. Kita simpan file, save. Nah, sekarang kita coba running. Oke, kita coba ubah data. Misalnya kita ubah nama Adi. Oke, kita klik Adi. Yang boleh kita ubah hanya ini, nama, jurusan, dan alamat. Misalnya dari Adi saya ubah menjadi Adri. Kemudian jurusannya dari SK saya ubah menjadi DM. Alamatnya dari Semarang saya ubah menjadi Jakarta. Oke, kemudian saya klik tombol ubah. Nah, seharusnya data yang di sini akan berubah nanti ya. Klik tombol ubah. Oke. Adri, DM, Jakarta. Nah, itu proses untuk ubah data. Nah, jika ada istilah yang belum dimengerti atau ada error, silahkan ditanyakan. Oke, di video berikutnya, nah ini sudah, kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu delete untuk menghapus data. Oke, terima kasih.